semuanya sudah sarapan? Kalau kuliah imun harus sudah sarapan ya. Berarti cukup energi untuk membuat ATP ya, cukup bahan baku, cukup glukosa untuk membuat ATP sehingga otaknya bisa mikir ya. Karena otak itu paling rentan ya kalau kondisi gula darah menurun. Makanya kalau kita kurang gula darah itu yang pertama merespon otak, kliang-kliang, semaput, pingsan gitu ya. Ya. Hari ini kuliahnya ini ya. Jadi kalau yang tema Dr. Erika itu kan recognition and pattern. Jadi pengenalan dan pola ya. Jadi ini dipisah ya. Seharusnya ini pattern recognition reseptor ya. Jadi reseptor pola pengenalan. Ya. Dan patogen associated molecular pattern. Jadi pola molekuler ya dari patogen gitu ya. Kemudian ternyata tidak yang dikenali PRR itu tidak hanya PAMPS namun juga DAMPS, DAM. Jadi pola atau pola molekuler ya yang berbahaya gitu ya, yang dikenali oleh PRR. Nah, sebelumnya saya mau singgung juga dulu. Jadi kita nanti nggak hanya bicara PRR, PAMPS, DAMPS, tapi juga sedikit tentang CD ya. Ngulang sedikit tentang CD, cluster of differentiation ya. Ya. Jadi cluster of differentiation itu ya, kemarin sudah saya sedikit singgung juga, itu adalah protein permukaan ya atau surface protein. Nah, dia memediasi fungsi dari leukosit ya. Jadi dia itu dapat berupa atau dapat berperan sebagai ligan, sebagai reseptor, ataupun molekul-molekul yang lain yang berperan untuk menunjang fungsi sel ya. Ada juga CD yang belum diketahui fungsinya ya secara jelas. Jadi bisa berfungsi macam-macam. Nah, setiap leukosit itu punya CD yang berbeda ya. Nah, contohnya yang kalian sudah hafal ya. Sel T sitotoksik itu punya CD8 ya di permukaannya. Kalau sel T helper punya CD4 positif. Nah, berhubung sel-sel ini berasal dari sel T matur ya, berarti kalau sel T matur itu punya CD3, sehingga sel T sitotoksik itu selain memiliki CD8, dia juga punya CD3 di permukaannya. Itu ya. Terus ya, awal mula ditemukan CD. Lawang misal ya, kita melihat sel secara lewat mikroskop ya, dengan bantuan mikroskop, itu kan lihat sel gitu, misal kelihatan reseptor dengan mikroskop elektron gitu ya. Itu kan nggak ada tulisan di permukaannya CD3, CD8, kan nggak ada tulisannya itu. Itu dinamakan ya oleh penemunya. Bagaimana cara penemuannya? Awal penemu itu mendeteksi CD itu jadi awalnya sel itu dipaparkan oleh monoklonal antibody ya, MABS dari hewan. Kalau mau cari CD manusia berarti sel manusia dipapari oleh monoklonal antibody hewan gitu ya. Sehingga terus terdeteksi gitu ya dengan alat yang namanya flow cytometry.
awalnya bukan flow cytometry ya, pokoknya pemeriksaan penunjang yang nantinya mendeteksi reaksi antigen antibodi. Kalau yang dulu pernah kalian pelajari itu tentang imunohistokimia, itu juga reaksi antigen antibodi. Nah, jadi awalnya CD itu ada monoklonal antibodi tertentu yang dipaparkan kepada sel, kemudian kan kalau antibodi nanti berikatan dengan antigen. Nah, antigennya itu CD-nya itu gitu ya. Nah, ini apa? Yang proyek ya, proyek besar Human Leukocyte Differentiation Antigen HLDA. Ini yang membiayai, yang meneliti tentang CD pada manusia ya. Nah, awalnya ini ya, karena ada CHAOS tahun 1984. Nah, itu selama 30 tahun, dari tahun ini selama 30 tahun, kemudian mereka itu proyeknya sangat lama ya, proyek kok 30 tahun. Kita penelitian aja atau nge-lab 1 bulan sudah serasa sangat lama. Ini penelitian 30 tahun ya, proyek besar. Dia tidak hanya pada satu lab gitu ya, tetapi beberapa lab, banyak lab di beberapa negara gitu ya. Kemudian dia mengklasifikasikan, menamai nomenklatur CD ya, sehingga ditemukan CD 1 hingga 400-an. Ya. Nah, CD ini ada juga yang menyebutkan CD antigen gitu ya, karena dia merupakan bukan kok terus jangan dikira ini ya Dek ya, untuk belajar imunologi, oh antigen itu miliknya patogen, bukan itu saja ya, berarti antigen itu bagian dari sel gitu aja ya dalam hal ini ya. Jadi kalau kalian mengira di sini CD antigen miliknya patogen, nanti takutnya salah persepsi ya. Jadi ini CD antigen itu maksudnya ya, molekul CD yang ada di permukaan sel. Dia tidak harus sel hewan, sel patogen apa pokoknya di permukaan sel. Utamanya adalah sel hewan dan manusia yang sebagai host dari penyakit ya. Host itu tuan rumah ya, tuan rumah penyakit, mikrobanya yang menyebabkan penyakit ya. Nah, CD ini nanti ada ya yang tadi sudah di depan, fungsinya itu untuk reaksi-reaksi imun ya. Tadi pemeriksaannya ini flow cytometry ya. Kemudian tadi sudah disebutkan dia bisa berupa reseptor, ligan, dan fungsinya untuk meregulasi atau mengatur signaling sel. Ya, iya. Imun diletakkan di belakang, didahului biologi molekuler. Kami harap kalian masih ingat tentang cellular signaling atau cellular pathway ya. Yang dulu saya pernah kuliahkan, reseptor ditangkap, menangkap ligan, kemudian terjadi signaling pathway di dalam sel ya, sehingga nanti menyebabkan efek ya, efek di inti sel, mungkin diproduksinya sitokin dan sebagainya gitu ya. Nah, CD ini diterapkan ya dalam ilmu imunologi, kemudian kanker ya, juga stem cell ya. Nah, salah satunya itu contohnya adalah untuk penelitian terapi ya, terapi target. Nah, ini ya kenapa saya kasih pendahuluan CD, karena ya yang diminta oleh koordinator blog itu kan saya mengajari kalian tentang PRR dan PAMPS ya. Sementara PRR itu merupakan bagian dari CD.
ya. Jadi CD itu banyak tipenya ya. Jadi ada CD yang berperan sebagai PRR, Pattern Recognition Receptor ini ya. Ada yang sebagai reseptor kematian ya, death receptor. Kalau masih ingat dulu yang saya ajarkan tentang apoptosis ya, apoptosis intra ekstra ya. Kemudian ada juga kelas CD yang untuk adherent molekul atau molekul untuk melekat ya. Kemudian ada reseptor NK, TCR, BCR itu termasuk di dalam CD juga ya. Reseptor imunoglobulin ya. Ya, ini semuanya terus komplement itu masuk di dalam kategori CD. Jadi yang kemarin kalian pelajari misal imunoglobulin gitu ya, itu masuk dalam CD. Imunoglobulin terutama imunoglobulin yang di surface, yang di permukaan ya, yang di permukaan sel ya. Jadi ini reseptor-reseptor ya atau CD-CD, kelas-kelas CD ya dalam suatu sel banyak sekali ya. Utamanya biasanya CD ada di membran sel ya. Tetapi nanti ada juga yang tidak di membran sel. Ini membran sel, ini ekstraseluler ya. Kemudian ini intrasel ya. Nah, kalian ini PRR ya, itu nanti ligannya PAMPS atau DAMPS ya. Death receptor bisa TNF-SF atau fast ligand seperti itu ya. Ini hanya contoh ya, Dek ya. Jadi tidak terus kalian saklek ini. Ilmu imunologi itu sangat luas sekali. Nah, ini contoh molekul reseptor untuk molekul adhesi ekstraselular matrik gitu ya. Nah, ini TCR MHC ya, dia berikatan dengan MHC kan ya. Kemudian ini imunoglobulin ya, reseptor imunoglobulin ikatannya dengan imunoglobulin gitu ya. Dan lain-lain ini ya. Nah, ini kalau ligan sudah berikatan dengan CD ya, cluster of differentiation. Nah, nanti akan menimbulkan ini signaling pathway ya. Terserah mau signaling yang seperti apa, pokoknya dia untuk meregulasi baik meningkatkan atau menghambat ya, tergantung ligannya ini ya. Kemudian diteruskan ke ke dalam nukleus ya. Mungkin bisa juga terjadi proses apa? Pelekat kalau aktivasi suatu transcription factor sehingga terjadi suatu transkripsi suatu dari gen ya sehingga menghasilkan suatu produk ini ya, produk mRNA ditranslasi menjadi protein seperti itu ya. Jadi sebenarnya ya CD itu, nah ini ya, jadi fungsinya perannya banyak ya, dia untuk transduksi sinyal, tadi sel adhesi, reseptor, dan lain-lain ya. Saya harus melompat ini. Jadi siapa yang memiliki CD ya? Kalau menurut artikel itu memang utamanya adalah sel leukosit ya, sel darah putih ya. Namun ternyata tidak hanya sel darah putih ya yang memiliki CD ya, tapi juga maaf kucing saya. Tetapi juga ini sel endotel gitu ya, bisa
memiliki CD dia, sel endotel, kemudian fibroblast itu juga ternyata memiliki CD ya Dek ya. Ini sel endotel, epitel, dan tidak hanya leukosit, ternyata eritrosit, platelet ya, keping darah itu juga memiliki CD ya. Nah, kembali lagi. Jadi ini apa? Contoh ya. Ini bagaimana? Bisa ya. Ini contoh ya. Ini saya kasih contoh-contoh supaya kalian diharapkan mengerti gitu ya. Jadi kalau sel T total itu di permukaannya ada CD2, CD3, CD7. Nah, nanti kemanfaatannya untuk apa? Jadi misal kalau pasien leukemia gitu ya, diambil darahnya, leukemia, kanker darah gitu ya, diambil darahnya, kemudian apa benar pemeriksaan penunjang ya, apakah benar ini pasien menderita leukemia. Kemudian darahnya itu diambil, kemudian dilakukan flow cytometry, diperiksa flow cytometry ya. Oh iya, ternyata ada peningkatan total T cell. Nah, ini kan menunjang diagnosis ya. Oh benar pasiennya ini mengarah ke diagnosis leukemia. Jadi fungsinya fungsi dari identifikasi CD itu nantinya adalah untuk penegakan diagnosis dari suatu penyakit ya. Ini contoh sel T helper punya CD3, CD4. Sebenarnya tidak hanya 2 ini ya, masih banyak lagi. Sel T total pun masih banyak lagi. Nanti saya contohkan ya. Sel T sitotoksik juga ada CD3, CD8 karena memang sel T sitotoksik asalnya dari sel T sehingga memiliki reseptor atau CD seperti sel T ditambah dia sudah menjadi efektor sitotoksik sehingga ada CD8 positifnya gitu ya. Kalau sel B ini ya CD19, CD20 ya. Kemudian sel NK, stem cell ya CD34, neutrofil CD-nya seperti ini. Ya, ini contoh. Nah, ini juga contoh juga. Saya perbanyak contoh, saya harap kalian mengerti dan nanti bisa mencari sendiri ya. Ya, ini contoh sel T CD4 positif. Nah, secara umum, secara total, sel T CD4 positif itu punya CD3 positif, CD4 positif. Gitu ya. Jadi dia akan bereaksi dengan antibodi CD3 dan antibodi CD4 saat pemeriksaan flow cytometry. Nah, kalau sel T CD4 yang naif, yang masih naif, yang masih virgin gitu ya, dia mengekspresikannya ini 3+, 4+, CCR, nah CD45RA. Kalau dia memori yang di sentral gitu ya, mengekspresikan ini. Ini masih CD4 semua ya. Kalau dia sebagai efektor memori, jadi memori ada yang di sentral, ada yang sudah efektor ya. Ini yang diekspresikan. Berbeda ya. Jadi ini fungsi dari CD itu untuk menentukan jenis leukosit ya. Nah, kalau sebagai sumbernya apa? Tadi hasil workshop dari penemuan CD yang selama 30 tahun itu dijadikan sebagai atlas gitu ya, sebagai bahan rujukan. Oh, kalau sel ini dia mengekspresikan CD3, CD8, berarti dia masuk kelas ke CD sel T sitotoksik gitu ya. Dan yang lain-lain bisa kalian baca sendiri. Kemudian, maaf, saya off cam ya. Nah, ini
tabel juga masih sama, cuma membedakan ya. Ini kalau yang di sel manusia, ini yang di sel tikus. Kenapa? Maaf, ini bukan tikus, mencit ya lebih tepatnya. Mouse itu mencit, tikus kecil ya. Kalau tikus yang dalam bahasa Indonesia itu tikus rumah itu masuknya harusnya rat ya, bukan mouse. Nah, bentuk jamaknya mice ya. Nah, ini contoh T-cell sama ya. Ternyata kalau untuk T-cell antara human dan mouse ya. Kemudian ternyata ada juga yang berbeda seperti natural killer ya. Natural killer itu kalau di human dia mengekspresikan CD56. Kalau di mouse dia CD335 gitu ya. Ini tidak hanya serial leukosit ternyata ya, platelet, trombosit ya, keping darah ya. Bukan suatu sel tapi dia sudah dibawakan, sedang megakariosit ya. Di bawah ini CD41, 61, 62 gitu ya. Eritrosit pun juga dia kan bukan suatu, tidak memiliki inti ya, sehingga dia itu kayak sudah dibawakan ketika dia masih retikulosit sudah diproduksi ini CD235A untuk mengenali oh ini adalah eritrosit gitu ya. Ini untuk endotel dan ini untuk epitel. Nah, kenapa kok yang paling getol diteliti itu yang leukosit ya? Karena leukosit itu paling berperan pada imunitas dan saat ini penyakit makin berkembang ya, sehingga dia yang paling getol ya. Kalau secara kasat mata eritrosit bukan kasat mata ya, dengan mikroskop cahaya pun eritrosit itu sudah jelas ya. Jelas, oh ini seri eritrosit, oh ini eritrosit sangat jelas. Bentuknya bikonkav gitu ya, bulat bikonkav, nah, itu eritrosit. Endotel pun demikian, oh dia melapisi fasa pembuluh darah maupun fasa limfatik gitu ya. Epitel pun juga demikian. Nah, kenapa kok ini ada epitel yang diteliti juga CD-nya? Karena sekarang ini juga berkembang kanker ya, yang berasal dari sel epitel, ya contohnya squamous cell carcinoma, dan dia bisa bermetastasis di tempat yang jauh gitu ya dari asalnya, sehingga untuk mengetahui oh asalnya ini apa benar sel epitel gitu ya, diperiksa dengan flow cytometry. Oh, ternyata benar. Dia mengekspresikan CD seperti CD pada epitel. Gitu ya kemanfaatannya. Kenapa juga diteliti ya? Karena memang ada metastasis, hasil metastasis yang jauh bahkan ke paru gitu ya, dari kulit bisa ke paru, kemana-mana ya. Itu kanker sangat berbahaya. Itu kemaknaannya. Kemudian ini juga masih sama, ini saya cuplik dari hasil workshop selama 30 tahun itu ya. Atau penelitian selama 30 tahun untuk mengklasifikasikan CD ini dari CD1A dan seterusnya ya, CD1B. Nah, ini siapa yang memproduksi? Ini contoh ya. CD1A itu diproduksi oleh timosit matur daerah korteks. Terus subset dari sel dendritik. Jadi semua sel dendritik insya Allah ada CD1A-nya. Kemudian sel Langerhans juga ada CD1A-nya ya. Karena ada yang bilang gitu ya, kalau Langerhans itu adalah sel dendritik yang residen itu menetap ya, menetap di kulit gitu ya. Dan lain-lain ya. Ada CD2 diekspresikan oleh timosit, sel T, sebagian besar sel NK, dan juga sel B. Nah ini CD1A ini ada tulisan famili, keluarga dari imunoglobulin SF ya.
terus banyak sekali sampai sekitar 390 berapa gitu ya, kalau di jumlah sekitar 400-an ya. Oh, ini corpus allineum. Nah, ini contoh ya, tadi kan kita nyebut-nyebut apa sel dendritik. Sel dendritik tadi punya CD1A, CD1B, CD1C, CD1D, 1E, semua CD1 dia punya ya. Kemudian ada lagi enggak di sini. Nah, di tempat lain mungkin ya, yang tidak saya copy. Nah, ini sel dendritik ini contoh ya. Sel dendritik yang biasanya ya. Itu dia lihat ekspresinya, CD-nya tidak hanya CD1, ada CD2 ternyata, TLR juga ya, CCR, dan ini ya saya tekankan, jadi CD itu kadang punya nama lain ya. TLR2 ini juga CD ya, tapi saya tidak hafal TLR2 ini CD berapa. Jadi ini semua CD ya, semuanya CD, cuma tidak semuanya ditulis CD gitu ya. Ada yang ditulis CD62L, CCR gitu ya, ada DCIR gitu ya. Ini semuanya CD ya. Nah, yang ini supaya kalian tidak bingung juga, TLR ini mengenali zimosan lipoprotein dari mikroba, flagellin, LPS. Nah, LPS dikenali TLR4 seperti itu ya. Nah, kalau ini contoh ya, kalau TLR ini mengenali mikroba, maka terjadi ekspresi suatu gen. Utamanya kalau mikroba berarti dia akan mengekspresikan sitokin proinflamasi gitu ya. Ini yang plasmacytoid dendritic cell ya. Ini yang C ya, konvensional DC ya. Konvensional DC ada 2. Jadi ya tipe dari sel dendritik itu pun banyak sekali ya. Ada yang konvensional, ada yang plasmacytoid. Ini ada yang bilang mieloid ya. Langerhans pun ada yang memasukkan dia sebagai DC ya. Ada juga pre-DC, ada MODC ya yang kalian kemarin waktu tutorial itu ya. Nah, itu macam-macam kelas DC ternyata banyak ya. Terus markernya sendiri-sendiri ya, berbeda-beda. Jadi dengan flow cytometry nanti tahu, oh ini kalau berdasarkan kayak jenisnya ini bukan CD yang konvensional. Oh, ini CD yang plasmacytoid gitu ya, karena dia mengekspresikannya ini gitu ya. Jadi itu secara langsung contohnya. Sampai di sini kalian mengerti tentang CD? Ada yang ingin bertanya? Karena kadang kalau kuliah pakar itu saya agak susah waktunya. Ada yang bertanya? Izin bertanya, dokter. Silahkan Farhandio. Baiklah, tadi di yang pertama di slide yang sel dendritik tadi, yang gambar, nah ini tadi dokter mengatakan bahwa TLR dan yang ada di tepian itu merupakan CD, sementara kalau CX itu yang ada di sebelah kiri itu bukankah kemokin dok? Ya, dia juga termasuk CD Farhan. Jadi tadi di depan tadi ya Farhan, ini lihat. Jadi yang termasuk CD itu tidak hanya PRR, reseptor kematian gitu ya. Juga ini Kak kelihatan ini sitokin reseptor itu juga termasuk molekul adesi ini ya.
itu juga sebenarnya adalah CD, Dek. CD atau cluster of differentiation. Jadi dia dikenali oleh monoklonal antibody tujuan, kemudian dia mengenali sehingga disebut CD-nya itu sesuai monoklonal antibody yang dipaparkan. Jadi dia juga termasuk CD, gitu ya Farhan. Makanya kalau kita mau belajar itu kadang kita bingung ya. Ini dosennya bilang CD, padahal ini katanya molekul adesi. Kemudian dosennya ini bilang CD juga, padahal ini reseptor kematian gitu ya. Nah, memang sebenarnya kita itu harusnya belajar CD di awal sebelum kalian pas waktu kalian belajar tentang sel-sel gitu ya. Jadi, ternyata CD itu cluster of differentiation, pembeda untuk membedakan jenis-jenis sel berada di permukaan sel ya. Dia berada di permukaan sel untuk membedakan jenis-jenis sel. Lah, pembeda ini bisa tipenya berupa reseptor, bisa berupa apa? Bahkan kayak molekul adesi seperti itu, bahkan PRR gitu ya. Begitu Farhan. Baik dokter, terima kasih. Dilanjutkan, ada lagi? Kalau tidak, kita lanjutkan ke PRR. Jadi PRR itu merupakan bagian dari CD ya. Bagian dari CD. Oh, ini hanya pembuka. Jadi PRR itu ya, kalau di buku-buku gitu ya, di artikel-artikel, itu dia dimiliki oleh sel imun innate. Ya, sel imun yang sudah bawaan, sudah non-spesifik gitu ya, seperti monosit, neutrofil, dan lalalala. Nah, sebenarnya PRR itu penelitian yang terbaru ini ternyata juga dimiliki oleh sel imun adaptif ya. Saya pernah baca kemarin itu sel B juga punya PRR. Tetapi ya, kita tidak mau konfrontasi dulu. Jadi PRR itu identik miliknya sel imun innate ya. Karena dia nggak punya reseptor khusus untuk mengenali patogen gitu ya. Reseptornya ya ini PRR ini. Kalau sel B punya ya, dia punya reseptor khusus untuk mengenali ada BCR yang berupa imunoglobulin. BCR itu B-cell reseptor ya. B-cell reseptor. Reseptor sel B. Reseptor sel B itu imunoglobulin itu ya. Itu kan dia mengenali patogen. Nah, kalau innate kan tidak punya reseptor khusus. Ya, reseptornya umum ini ya. Namanya PRR. Nah, PRR ini menginduksi ya efek imunoprotektif ya, menginduksi perlindungan terhadap imun atau menginduksi reaksi imun ya yang berperan seperti untuk anti-infeksi. Jadi dia nanti kalau mengenali kemudian kan bakterinya dimakan, dicaplok gitu ya. Atau sel yang terinfeksi virus dibunuh kayak gitu ya. Kemudian juga tidak hanya pada infeksi-infeksi, tetapi juga pada tumor ya. Besok hari Kamis insya Allah ya. Jadi ada efek anti tumor. Jadi sebenarnya tumor itu awal itu tidak dibiarkan hidup ya oleh sel-sel imun, tetapi kalau pajanan terus-menerus ya, sel imunnya juga lelah ya, sehingga tidak bisa dia kemudian memakan semua sel tumor sehingga sel tumornya bisa berkembang ya.
menjadi tumor yang besar, bahkan bisa memang sudah berubah menjadi kanker ya, atau tumor ganas. Kemudian dia juga berperan dalam menginisiasi respon imun spesifik. Nah, iya, kalau misal ya sel yang sudah kalian pelajari, kalau sel dendritit itu mengenali suatu patogen, kemudian mencaploknya, memprosesnya menjadi antigen yang kecil-kecil, gitu ya. Kemudian dia kan menuju limfonodi terdekat, mengenalkan kepada sel T. Nah, ini ya, dia sebagai menginisiasi dari respon imun spesifik. Jadi kalau nggak ada proses awal PRR dari sel dendritik mengenali patogen, kan tidak akan ada respon imun spesifik gitu kan ya. Nah, ini banyak sekali ternyata PRR itu ya. PRR ada 5 kelas besar ya, 5 kelas besar. Ini nanti kita kembali ke sana. Jadi PRR itu suatu kelas reseptor yang mengenali langsung struktur molekular pada patogen. Kalau pada patogen berarti molekul patogennya itu namanya PAMPS, atau sel host, sel tubuh ya, yang mengalami apoptosis, atau sel tubuh yang sedang senescent, istirahat lama, tetapi dia sedang rusak atau dalam bahaya gitu ya. Nah, kalau yang di sel host itu namanya DAMPS molekulnya, ya, molekul yang dikenali. Jadi PRR itu milik host, dia akan mengenali PAMPS milik mikroba dan juga DAMPS milik host, gitu ya. Tadi sudah ya, PRR identik dengan sel innate ya, yang mengenali non-self atau patogen, tapi juga di sel adaptif ya. Nah, PRR itu ternyata tidak hanya diekspresikan pada membran sel, ya, tetapi juga pada membran organela sel atau membran kompartemen intraseluler, maupun di sitoplasma, maupun yang terlarut ya. Ternyata dia tidak hanya berada di membran sel, tapi dia juga ada juga yang terlarut gitu ya. Terlarut di sitoplasma maupun ekstraseluler. Nah, klasifikasinya ini ada 5 besar ya. Toll-like reseptor, kemudian NLRS. NLRS itu singkatan dari not like receptor. Not sendiri singkatannya dari nucleotide oligomerization domain. Jadi domain itu gugus gitu ya. Gugus nukleotida yang berperan untuk oligomerisasi. Oligomerisasi itu pembentukan kayak semacam pembentukan polimer gugus besar dari monomer, dari yang kecil-kecil ya, dari satuan menjadi gugus besar. Nah, terus ini ada lagi PRR yang disebut kelas RLRS. RLRS itu RIG1 like receptor. RIG sendiri singkatannya ini ya, retinoic acid inducible gene 1 gitu ya. Terus ada CLRS, C-type lectin receptor. Terus ada juga ALRS. Jadi yang belakang ini yang reseptor PRR ya, yang depan ini kepanjangannya gitu ya. Kependekannya dari depannya ini. ALRS itu absent in melanoma 2 like reseptor ALRS jadinya ya. Nah, ini rangkumannya di depan. Ini contoh ya. Toll-like reseptor sudah ditemukan banyak sekali ya pada manusia.
TLR1 sampai ini 12 ya, lebih ya. Nah, ini contoh ya. TLR1. Ada yang bilang mungkin TLR1 sampai TLR2 gitu ya. Domainnya itu jadi gugur strukturnya. Oh, maaf, ini dulu mungkin. Ini. Jadi bagian tubuh apa ya? Atau bagian-bagian dari suatu reseptor itu mengandung gugus ligand recognition, gugus intermediate, dan gugus efektor. Ya. Jadi satu PRR itu dibentuk dari 3 gugus ini, gitu ya. Nah, yang itu nanti sebentar ditunda sih. Jadi PRR itu mengenali dan berikatan dengan ligand yang sesuai, ya. Kemudian dia merekrut molekul-molekul adaptor. Molekul adaptor itu molekul perantara, ya, yang memiliki domain yang sama dengan efektornya, ya, molekul perantaranya. Kemudian dia menyebabkan terjadinya inisiasi signaling pathway tersebut, ya, terus menyebabkan efek ya di inti sel. Belum tentu juga di inti sel ya, bisa juga di sitoplasma, ya. Nah, tadi efeknya itu bisa ini ya, rekrut atau pelepasan sitokin, kemudian juga produksi kemokin, faktor pertumbuhan, menginduksi inflamasi kronis, gitu ya. Kemudian pembentukan lingkungan yang inflamasi, gitu, menginisiasi sel innate untuk membunuh atau memakan, gitu ya, dan lain-lain, ya. Nah, rata-rata signaling pathway-nya itu menyebabkan ini ya, teraktivasinya NF-kappa B. Nah, nanti cari NF-kappa B itu apa. Ya. Nah, kalau terjadi aktivasi NF-kappa B itu nantinya mesti berhubungan dengan produksi sitokin proinflamasi ya, seperti IL-1, IL-6, kemokin ya, dan juga kemokin ya, kemokinnya IL-8 rantes ini masuk dalam kemokin, kemoatraktan sitokin. Jadi dia menyebabkan rekrut sel-sel imun yang lain ya. Terus ini ya, pengenalan patogen melalui PRR ini meregulasi atau mengatur rekrutmen leukosit yang lain ke daerah infeksi ya. Terus nah, jadi tadi ya, lokasi PRR ada yang di permukaan membran sel. Ini ekstraseluler, ini intraseluler, sitoplasma ya. Ini ekstraseluler, ini sitoplasma ya. Nah, ada TLR, tadi ada kelas TLR ya. Tipe TLR itu yang di membran sel gitu ya, membran sel bagian luar. Terus ada juga yang di endosom. Endosom itu jadi kayak semacam kayak vesikel gitu ya, atau kantong yang berada di dalam sel ya, endosom. Biasanya kantongnya ini dia bisa berisi virus ya, kemudian diproduksi TLR ini ya. Nah, ini yang TLR. Jadi TLR ada yang di membran sel, ada yang di sitoplasma gitu ya. Nah, ini yang kelas RLR dan NLR itu ada di
sitoplasma. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Contoh ya, kalau TLR itu punya TIR domain, biru toh, biru. Terus dia punya ini di bagian yang nanti berikatan dengan PAMPS ya. Dia punya bagian leucine rich repeat gitu ya. Ini. Terus ini RLR gitu ya. Dia bagi strukturnya apa? Ini lihat dia punya RNA binding domain. Nah, nanti dia yang mengikat RNA dari virus gitu ya. Terus dia punya domain helikase. Coba diingat lagi, helikase itu enzim untuk apa? Waktu biologi molekuler ya. Atau dicari aja. Terus dia punya CARD domain gitu ya, RIG1. Nah, ini strukturnya ya. Struktur PRR ya. Nah, ini rangkumannya. Rangkumannya. Nah, ada TLR tadi ya. Tadi ada yang di plasma, membran plasma. Jadi kalau membran sel itu bisa disebut juga membran plasma ya, Dik ya. Jangan bingung. Jadi kalau di ilmu yang kita kurang kasat mata ini, biologi molekuler, imunologi itu ya, kadang suatu struktur punya nama yang beratus-ratus, enggak beratusan sih, beberapa nama gitu ya. Membran sel atau membran plasma gitu ya. Atau di endosom dia ya. Nah, dia itu TLR itu mengenali apa? Yang dikenali PAMPS-nya itu bisa berupa protein ya, protein dari mikroba ya. Asam nukleat mikroba, glikannya mikroba gitu ya. Nah, kalau dia teraktivasi itu berarti ada ikatan antara dia PRR ya dengan PAMPS-nya. Nah, itu menyebabkan ini aktivasi MAP kinase, NF-kappa B, terus ini IRF pathway gitu ya. Ini contohnya. Misal TLR4 mengenali lipopolisakarida ya atau LPS bakteri gitu ya. Nah, jadi kalau ada ikatan kemudian nantinya terjadi aktivasi ya. LPS itu ada di mana ya? Ya di mikroba, terutama kalau LPS itu ada di dinding bakteri ya, dinding bakteri gram negatif gitu ya. Jadi TLR ini ya bisa di membran sel, bisa di endosom. Terus CLR tadi ya, dia bisa di membran sel ya atau membran plasma. Dia itu lebih mengenali PAMPS-nya itu glikan. Glikan itu ada di dinding fungi atau jamur ya, dan beberapa bakteri CLR. Nah, kalau dia PRR ini mengenali PAMPS itu menyebabkan aktivasi kinase SYK ya dan CARD9 atau MALT1 atau BCL10 kompleks adaptor ya teraktivasi. Nah, nanti kalau teraktivasi signaling pathway kemudian terjadi perubahan pada atau terjadi produksi sesuatu di nukleus sel host ya. Ini contoh ya. Contoh CLR itu dektin ya, dektin 1 atau CLEC7A. Mengenali glikannya beta 13 glukan. Ini glikan. Kelompok glikan ya. Dari dinding sel fungi jamur ya. Nah, jadi dia lebih berperan untuk pertahanan tubuh melawan jamur ya. Ini kenapa kuliah ini didahulukan? Kalian nanti kuliah virus yang melawan virus, melawan jamur, parasit itu hari kapan? Sudah? Belum? Untuk bakteri sudah kemarin, Dok. Oh, udah kemarin. Oh ya.
Harusnya ini dulu ya, ini dulu. Ya nggak apa-apa. Oke, kemudian tadi ada lagi yang PRR NLR ya. Dia itu tadi sudah di depan tadi. Nah, dia di sitoplasma ya. Ini saya ngulang-ngulang gitu ya. Dia di sensor di sitoplasma. Family-nya banyak ya, subfamilinya. Jadi keluarganya banyak. Rombongan jenisnya banyak. Ada NLRPS. S itu family ya. S itu jamak ya. Jadi kalau kayak gini ada S, P, R, R, S. S-nya ini diambil ya. Ini jamak, bentuk jamak. Jangan bingung ya. Nah, ini ternyata dia tidak hanya mengenali bakteri ya, tapi juga virus, kemudian parasit dan fungi. Ya. Bagian dari yang mungkin bakteri, virus, parasit, fungi yang masuk ke intrasel karena dia ada di intrasel kan ya. Nah, ini kalau AIM2 itu mendeteksi virus dan DNA bakteri. Nah, kemudian dia setelah itu dia akan membentuk, kalau udah mengenali, kemudian dia membentuk inflamasom ya. Jadi kayak endosom gini ya, disebutnya inflamasom ya. Nah, ini kemudian mengaktifasi Caspase 1. Ya, kalian tahu Caspase itu berarti dia akan memediasi nanti kematian sel ya, apoptosis ya. Ini untuk NOD1 dan NOD2 family dari NLR ini ya. Ini dia mengenali peptidoglikan milik bakteri. Kemudian ini satu lagi ya, RLR. Dia juga di sitoplasma ya, kan sitosol. Dia sensor untuk RNA, virus ya. Nah, dia protein adaptornya itu ada di mitokondria ya, MAVS. Jadi harus melewati mitokondria dulu, bantuan dari protein adaptor mitokondria dulu ya. Kemudian kalau aktivasinya menyebabkan respon antivirus ya, termasuk produksi interferon tipe 1 gitu ya. Itu ini diulang lagi ya, diulang lagi. Jadi ini kan rangkumannya di depan. Rangkumannya di depan sini, terus ini diulang sedikit-sedikit ini ya. TLR merupakan PRR yang pertama kali ditemukan ya pada sistem imun innate ya. Namanya kok Toll-like receptor. Ini awalnya karena ini dia homolog, ditemukannya itu jadi proteinnya itu setelah diteliti itu homolog, itu hampir sama, mirip gitu ya dengan protein Toll yang ada di Drosophila melanogaster. Masih ingat apa itu Drosophila melanogaster? Lalat buah, dok. Iya, lalat buah. Mimik bahasa Jawa nih. Lalat buah itu yang lalat kecil-kecil banget yang mengerubungi buah itu loh. Atau buah busuk itu ya. Bahasa Jawanya mimik. Mimik itu lalat ternyata ya. Nah, itu ya awalnya protein itu, Toll itu kalau di Drosophila dia merespon sebagai antifungi ya. Jadi dia mengenali fungi ya, jamur gitu ya. Nah, ini apa tadi strukturnya? Tadi kan ya ada leucine rich repeat gitu ya. Nah, ini strukturnya ada leucine rich repeat dan komponen sitoplasmanya itu ada ini ya, dan komponen sitoplasmanya ada domain TIR. Domain TIR. TIR singkatan dari Toll. Toll itu nama lainnya ternyata interleukin 1 ya. Terus reseptor homologi ya. Nah, ini yang ini 9, yang tadi lebih banyak ya.
Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi TLR1 yang ada di permukaan sel host akan mengenali komponen bakteri yang namanya lipopeptida triasil gitu ya. Terus TLR2 dan TLR6 yang ada di permukaan sel host, ini cara bacanya, nanti kalian baca sendiri ya. TLR2 atau TLR6 yang ada di permukaan sel host akan mengenali komponen mikoplasma berupa lipopeptida diasil. Kalau pada bakteri gram positif, TLR2, TLR6 itu akan mengenali lipoteikoik asid gitu ya. Terus ini yang ini aja. TLR3 itu ternyata tidak hanya di surface, di membran sel, tetapi juga ada di endosom. Dia mengenali virus pada double stranded RNA. Jadi RNA kan biasanya single ya. Wong dulu belajar kalian beda RNA dan DNA. Kalau RNA single, kalau DNA double. Ini enggak ya, double. Jadi RNA yang double stranded ya. Untai ganda RNA. Nah, terus ini TLR9 itu ada di endosom dalam sitoplasma. Dia akan mengenali virus, bakteri, protozoa semua ya pada bagian CpG DNA. DNA yang kaya GC rich. Kenapa disebut GC rich? Kaya GC. Jadi GC itu guanin sitosin, masih ingat ya? Guanin sitosinnya yang banyak ya. Jadi kalau bagian DNA yang GC-nya banyak itu bisa dikenali oleh TLR9 milik host. Ini DNA-nya bakteri ya atau virus atau protozoa ya. CpG Island namanya ya. Nah, ini sama sebenarnya ya. Cuma diulang-ulang. Tadi contoh, kalian kan anak zaman now itu biasanya lebih suka gambar atau video ya. Kalau kami dulu tulisan di OHP, tidak menarik sama sekali ya. Nah ini contoh TLR1. Nah dia mengenali ini lipoprotein triacylated lipopeptida ya miliknya mikroba. Ini milik mikroba semua. Flagellin juga milik bakteri, profilin milik mouse mencit ya. Nah, ini lipopolisakarida juga milik bakteri ya, kemudian dikenali oleh TLR. Ini kelas-kelas TLR aja. Terus ini adaptor, protein adaptor tadi ya. Dia menghubungkan ya, kemudian terjadi signaling pathway. Nah, terjadi proses selanjutnya di inti. Ini yang endosom, TLR yang di endosom ya. Sama ini ya. Ini kemudian signaling pathway menyebabkan sitokin, diproduknya sitokin inflamasi. Daya seperti IFN1 gitu ya, kalau TLR4. Nah, berarti ini mengenali virus ini ya. Nah, ini juga. Ini ruwetnya. Jadi TLR4 kemudian mereka kalau dia teraktivasi jadi berikatan dengan bagian dari mikroba, kemudian dia rekrut protein adaptor gitu ya, MyD88, kemudian menyebabkan signaling pathway ya, aktivasi TAK1, nah lanjut ujungnya NF-kappa B ya, aktivasi NF-kappa B tadi nukleus faktor transkripsi diproduksinya suatu sitokin proinflamasi gitu ya. Ini yang menamai siapa? Yang menamai penemunya ya. Nah, tadi TLR, kemudian ini NLR. NLR kelasnya juga banyak ya, ada node 1, node 2, NALP1, NALP3, dan lain-lain, tidak di sini ya.
Nah, kalau NOD1 kan NOD semua di NLR semua di sitoplasma kan ya, makanya dia sitoplasma ya. Dia akan mengenali bakteri gram negatif pada bagian diaminopimetic acid gitu ya. Ini NALP3 dia akan mengenali virus, bakteri dan host pada ATP-nya, kristal asam urat, RNA-nya, DNA, MDP-nya dari ini apa mikrobanya gitu ya. Jadi kalau strukturnya ini ya, salah nulis ini. Struktur dari NLR itu ada domain NOD yang fungsinya untuk oligomerisasi. Kemudian ada domain C-terminal LRR yang memediasi untuk sensing ligan atau penginderaan ligan. Oh, ini ligan gitu ya. Dan ada domain N-terminal CARD. Nah, CARD ini yang untuk inisiasi signaling pathway ya. Ini strukturnya, struktur NLR ya. Terus ini RLR. Contohnya, macamnya. Masih ini kerjaannya 2 ya, masih banyak. Ini yang dipoto 2 aja. Ada RIG1 ya. RLR itu ada RIG1, ada MDA5 dan lain-lain. Kan dia sitoplasma ya, di lokasinya di sitoplasma. Dia ini mengenali dsRNA virus ya. Contohnya virus apa? Virus influenza ya. Virus influenza, human cytomegalovirus HCV, RSV ya. Terus ini juga MDA5, dia mengenali virus picorna ya dan norovirus utamanya pada bagian dsRNA ya. Jadi pada bagian materi genetiknya ya. Jadi kalau di yang sitoplasma itu nanti lebih mengenali bagian asam nukleat ya, Dik ya. Apa itu RLR? Dia itu suatu helikase RNA yang diinduksi oleh interferon. Dia berperan penting dalam penginderaan atau sensing RNA sitoplasma. Iya, kan dia ini ya, mengenali RNA di sitoplasma gitu ya. Dia suatu helikase RNA. Apa Bu helikase? Ada yang masih ingat apa itu enzim helikase? Erizal, Farhan, apa Erizal? Untuk memotong rantai ganda DNA, dokter. Ya, ya ini sebenarnya nggak hanya rantai ganda DNA, pokoknya memotong rantai ganda asam nukleat ya, Erizal. Dalam hal ini kalau ini RNA kan ya, jadi dipotong-potong gitu dirusak ya. Nah, oke, terima kasih Erizal. Nah, terus komponen dari RLR itu terdiri dari ini CARD, N-terminal CARD. CARD itu singkatannya Caspase Recruitment Domain. Nah, berarti ini masih ingat dulu Caspase, saya ngajari Caspase. Caspase itu singkatan tuh ya. Dari apa Caspase itu? CASP ASE. Masih ingat? Biologi molekuler iki ya, apoptosis iki. Ya wis lah. Jadi ilmu yang kita ajarkan itu saling berkaitan ya. Saya mesti kenapa saya ditaruh histologi, biologi molekuler, kemudian imunologi, karena yang saya ajarkan berkaitan. Saya harap kalian tidak melupakan masa lalu dalam hal ilmu ya. Kalau mantan pacar ya dilupakan saja ya. Nah, ini terus selain CARD, dia juga punya gugus helikase yang memiliki aktivitas ATPase. Iya, sudah sejak dulu saya katakan
semua proses yang ada di sel itu butuh ATP, hampir semuanya ya. Jadi hampir semua proses itu butuh ATP sehingga mesti ada domain atau struktur yang dia bisa memindahkan gugus fosfat ya. Gugus fosfat dari ATP diambil fosfatnya jadi ADP gitu ya. P-nya diambil kemana? Ditaruh mana fosfatnya? Energinya dipindahkan ke molekul tujuannya yang ingin diaktifasi, gitu ya. Ini RLR tadi ya. Jadi ini virusnya, virus corona apa bukan? Ya. Terus pokoknya dia punya apa surface protein seperti ini banyak gitu ya. Kemudian dia masuk ke sel ya, dia kan punya dsRNA gitu atau RNA gitu ya. Nah, nanti ujung-ujungnya ini sama ujungnya bisa dia dipecah-pecah kemudian nanti dia di ini ya memproduksi sitokin proinflamasi gitu ya. Sudah. Itu untuk PRR ya. Ini PAMPS ganti. Jadi PRR mengenali PAMPS ya. PAMPS berarti ada di mikroba. Jadi dia adalah suatu struktur molekul pada mikroba, bakteri, virus, parasit, jamur dan lain-lain yang dikenali oleh PRR ya. Struktur ini spesifik ya, spesifik pada setiap jenis mikroba. Misal lipopolisakarida, manusia juga kadang punya lipopolisakarida gitu ya. Tapi lipopolisakarida bakteri dan manusia berbeda, sehingga itu yang membedakan strukturnya sedikit berbeda gitu ya. Mungkin ada tambahan saat folding protein itu ada modifikasi gitu ya, ada tambahan-tambahannya gitu ya. Jadi tahu, makanya sel imun innate tahu, ini bukan host, ini asing gitu ya, karena strukturnya itu juga spesifik PAMPS itu ya. Dia tidak didapatkan di host ya, mencirikan non-self. Nah, PAMPS ini biasanya suatu struktur yang penting untuk survival patogen. Ya, semuanya juga penting ya. Jadi tidak ada yang tidak ada yang diciptakan itu tanpa manfaat gitu ya. Setidaknya memberi manfaat atau hikmah gitu. Ya. Ini contohnya. Bakteri PAMPS-nya ini. Bakteri gram positif, bakteri gram negatif. Ini gambar aja ya. Punya lipoteikoik asid, peptidoglikan, lipoprotein, DNA, flagelin, lipopolisakarida gitu ya. Virus ya punya protein yang kita kan sekarang sedang pandemi ya. Wah, protein surface envelope kapsid gitu ya. Nah, juga asam nukleat ya. Parasit punya GPI ancor gitu ya. Nah, parasit itu biasanya gede ya. Kayak cacing gitu ya, ada yang gede ya. Cacing itu kan lumayan, ada yang besar gitu. Jadi dia ini mengenalinya di permukaan membrannya ya, rata-rata. Ragi, yeast ya, punya zymosan atau beta glukan. Ya, ini sama ya. Saya suka cari-cari gambar aja ini. Ini virus ya. Nah, yang PAMPS-nya ini ya, PAMPS-nya ini. Kita klikkan DNA, LPS ya, beda-beda. Fungi, protozoa, gram negatif, gram positif, virus gitu ya. Kemudian dia akan dikenali oleh TLR, RLR, NLR maupun sensor DNA ya. Contoh ini DNA virus. Virus berarti virus yang jenisnya DNA gitu ya. Dia akan dikenali oleh TLR9 dan NALP3 ya. Kemudian ini contoh LPS lipopolisakarida, dia akan
dikenali oleh toll-like reseptor 4 ya, milik sel imun gitu. Flagellin, flagel dulu, flagel bakteri dikenali oleh TRR5 dan IPAF milik NLR gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini jadi tadi PAMPS contohnya tadi bisa berupa protein, glikan atau glukosa, lipid, kemudian juga asam nukleat ya. Yang glikan atau glukosa bisa berupa lipoglikan, peptidoglikan, 1,3-glikan ya. Kalau protein flagellin bakteri tadi. Kalau lipid bisa lipoteikoik acid ya. Asam nukleat RNA, DNA kayak gitu. Gampang ya. Semuanya gampang sebenarnya. Kalau otak kita terbuka menerima yang baru gitu ya. Ini ya, glikan. Tadi ada lipoglikan. Contohnya lipopolisakarida ya. Itu yang ada di komponen membran luar bakteri gram negatif. Gitu. Terus peptidoglikan. 1,3-glikan itu dari fungi ya. Fungi, miliknya fungi, terus di PAMPS-nya fungi ya, 1,3-glikan, terus dikenali oleh PRR. PRR-nya apa? Nah, itu salah satu contoh pertanyaan ujian. PRR-nya apa? Kalau glikan, nah ini TLR2 gitu ya. Itu ya, itu contoh soal ujiannya. Kalau saya kalian boleh ya menghafalkan, wajib mungkin ya menghafalkan PRR. Enggak soalnya apa nih nggak mau menghafalkan. Saya itu tingkat menghafal sangat rendah deh. Saya itu orang bisa memahami tapi kalau disuruh menghafal saya malas gitu. Jangan ditiru ya. Ya, kalau kalian ini wajib hafal ya, karena nanti ujiannya ya sekitar ini. Dan nanti saya bingung mau bikin soal apa ya kalau nggak PAMPS sama PRR-nya apa tuh ya. Wes, ini ya. Nah, ini juga asam nukleat tadi. Asam nukleat mikroba kan bisa DNA atau RNA. Bedanya dengan asam nukleat milik host apa? Jadi dia biasanya punya ciri khas ya, ciri khas. Contohnya gitu ya. Asam nukleat mikroba itu pada lokasi spesifik. Ya, kalau milik host kan asam nukleatnya ada di inti dan mitokondria. Kalau mikroba ada di endosom, kalau di sel ya. Kalau di sel host, jadi dia kalau di endosom nanti dia dikenali sebagai non self gitu ya, di endosom. Jadi tidak di mitokondria gitu ya. Nah, ini tadi contohnya ya. TLR7 mengenali virus RNA dalam endosom. Terus dia itu juga punya struktur yang spesifik, kemudian panjangnya juga spesifik, terus punya modifikasi tertentu, jadi kayak tambah-tambahan gitu loh. Contohnya ya, DNA bakteri itu mengandung ini, unmethylated repeat of dinucleate CpG. Nah, jadi dia repeat ulangan ya, ulangan dari yang tidak termetilasi dari CpG dinukleotida atau dsRNA atau ssRNA, ini kurang RNA. Jadi punya modifikasi tertentu sehingga dikenali oleh PRR. Nah, sudah ada pertanyaan, ini terakhir. Kalau tidak ada, lanjut ya. Ini tadi selain dia mengenali PRR itu selain mengenali PAMPS yang milik mikroba atau non self, PRR juga mengenali DAMPS milik self. Nah, jadi mengenali self, tetapi self yang sedang damage, yang sedang dalam keadaan bahaya. Ya. Jadi dia apa itu DAMPS? Itu marker penanda
bahwa sel host sedang dalam kerusakan atau bahaya atau menuju menuju kematian. Nah, jadi sengaja sel host itu yang sedang mau mati atau sedang sakit atau sedang dalam bahaya, dia akan memproduksi DAMPS supaya dikelali PRR sehingga nanti dia dibunuh, difagosit. Ini contohnya pada keadaan apoptosis ya. Macam-macam DAMPS ini ya, HMGB1, HSP. Nah, ini dia meningkatkan peran patogenik ya dari inflammatory disease. Nah, ini DAMPS dan reseptornya. Tadi kan PAMPS dan reseptornya. Ini DAMPS. Ini matriks asalnya, matriks ekstraseluler. Jadi dia di ekstraseluler ya, bisa di permukaan sel. Tapi ini matriks ya. DAMPS-nya apa? Biglikan. Nanti dia diikat oleh TLR2 milik sel imun ya. Terus ada lagi DAMPS dikorin, versikan dan lain-lain ini ya. Ini di ekstrasel. Ada juga yang di intrasel. Di intrasel ada yang di sitoplasma, ada di inti, di mitokondria, granul atau vesikel. Terus di membran plasma, ini maksudnya membran organela. Organela sel kan juga punya membran ya. Nah, ini contoh yang di sitoplasma itu asam urat, dia dikenali oleh NLRP3 gitu ya. ATP, heat shock protein ya dikenali oleh TLR2. Nah, biasanya DAMPS tadi ya memang pada sel yang sedang bahaya dia diproduksi kemudian sebagai sinyal supaya fagosit memakannya, memfagositosisnya ya. Atau enggak bisa juga untuk autofagi organela sel. Jadi organela selnya sudah tua, misalnya ER-nya sudah tua. Retikulum endoplasmanya jam biologisnya habis, sudah menua. Dia akan memproduksi kalretikulin sehingga dikenali CD91, terjadi digesti intrasel juga bisa ya. Gitu. Jadi digestinya tidak hanya menyebabkan sel itu seluruhnya mati atau terfagosit, tapi juga menyebabkan autofagi dari organela sel. Gitu ya. Sampun, oh ini ya sama tadi. PRR-nya TLR, terutama TLR 1 sampai 9. Oh ya, ini apa? Keluarganya gitu ya. Familinya ini 1 sampai 9 kan TLR itu dia akan liganya itu DAMPS-nya ini gitu ya. Bisa kalian baca sendiri ya. Ini PRR. Ya, macam-macam PRR. Tipe-tipe PLR ini familinya dari PRR-nya ini. Ini ligan atau ligan untuk khusus DAMPS ya. Sampun sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah selesai. Bahasan saya itu juga mungkin sama dengan kalian, tapi saya termasuk golongan yang bodoh ya. Kalian saya harap golongan yang pinter. Jadi dulu itu saya itu kalau di kuliah imunologi ruwet, ngapain ini ruwet-ruwet dipelajari gitu ya. Dan harus banyak menghafal padahal saya kurang suka menghafal gitu ya. Saya suka memahami bukan menghafal. Jadi sebenarnya nggak ruwet ya, asal kalian pegang benang merahnya, pegang pokok-pokoknya. Baru setelah pegang pokoknya, kalian menghafal yang kecil-kecil.
TLR2 untuk mengenali apa, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kalian sudah tahu prinsipnya, menghafalnya akan lebih mudah. Gitu. Nggih. Ampun. Kalau tidak ada pertanyaan, selesai. Selesai berarti ya. Nggih. Terima kasih. Mohon maaf banyak salahnya. Semoga Allah mempermudah kita dalam belajar dan bermanfaat nantinya. Kemudian mungkin kita bisa mengajarkan kepada yang lain sehingga menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin leave ya, Dik, ya. Terima kasih.